To you alone I long to worship. To you alone are worthy of all praise. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Let's sing together. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Lord. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. We worship you, Lord. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. We worship you. I worship you. Oh, there is none like you. I worship you. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, kusembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah.
My soul thirsts after thee, and my flesh it longs to drink your living water. Oh Lord, my God, my heart longs after thee, like a river come and flood this thirsty land. Flow through me, flow through me, oh, so that I can worship you in true reality. Flow through me, oh, flow through me, so that I can come into your holy place. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Zion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Namun dalam beberapa minggu ke depan, kita akan siap untuk beribadah onsite di rumah ibadah kita di Ruko Aldiron dan Mogot. Marilah terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldiron dan Mogot yang sedang dalam tahap finishing, agar rencana ibadah onsite dan pengadaan kegiatan lainnya di bulan Desember ini terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim bangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Puji Tuhan, saat ini Indonesia semakin pulih dari virus corona. Namun, mari tetap waspada dan terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tum Kahwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita menjalani akhir tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online ke depan akan dilayani oleh Pendeta Gunadi Subrata
dengan tema Hidup Terus Berubah Tetapi Tuhan Tidak. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menurunkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari, jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua hari ini dalam ibadah online GKS FBC. Saya percaya kita semua dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna, semua sehat-sehat saja. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Dr. Elizabeth Subrata. Dan saudara pastikan semua kita boleh mengikuti rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Supaya kita bisa menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan hari ini? Siap diberkati, saudara? Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Hey. Mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita di dalamnya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allahku, oh oh, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Oh, kasih Allahku, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun pernah berakhir seumur. Hey! Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Amin. Mari kita bersuka cita di dalamnya.
dengan sukacitaku. Boleh tepuk tangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, hey. Nyanyi bagi Dia lebih lagi, hey. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia oh, dengan sukacita, cita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan hidup, kami mau tetap memilih untuk meninggikan Engkau Raja kami. Kami mau memilih untuk menyembah Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun. Hanya Engkau layak yang ditinggikan dalam segala situasi dan kondisi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua dalam genggaman-Mu, semua dalam kontrol-Mu. Thank you Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, worship You, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, amin, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan
kami mau katakan, oh tinggikan dirimu mengatasi langit, besaranmu Tuhan, oh mengatasi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikan dirimu, we worship you, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, oh mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, oh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini, di hati kami. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Yesus. Tinggikan, diagungkan. We worship you. Kami angkat hati kami angkat suara kami menyembah. Layak Tuhan kita, layak diagungkan. Here we worship you, here we worship you, God. Dimuliakan Engkau selamanya, selamanya, Yesus, Yesus, Raja kami yang berkuasa.
memujimu. Oh, segala yang bernafas memujimu Tuhan. Tinggikan aku. Oh, yeah, yeah, yeah. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Biar Engkau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Kau, dimuliakan. Oh, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Bilang Kau ditinggikan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan segenap hati kami katakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan untuk selamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Saya percaya ada yang spesial dari Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui hambanya hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali hari ini di ibadah
dengan khotbah kesehatan ya, jarang-jarang ya. Tapi nggak apa-apa, semua itu toh tertulis di dalam firman Tuhan. Hari ini judulnya, temanya adalah Love the foods that love you back. Mari kita mencintai, menyukai makanan yang nantinya akan mencintai kita lagi. Gitu ya, kita akan lihat nanti berjalan dengan ini maksudnya apa. Jangan pilih makanan yang nanti mukul kita. Ya logik toh, ya, tapi cuma kita suka nggak sadar bahwa seperti hukum tabur tuai. Gitu kan. Kalau kita menabur yang buruk, ya kita nuainya yang buruk lah. Nabur buah pepaya, biji pepaya, ya nuainya buah pepaya, nggak mungkin mangga, nggak mungkin durian. Gitu, jadi sama ya. Mari kita belajar untuk mengasihi makanan-makanan yang memang Tuhan, apalagi yang Tuhan sudah suruh kita makan. Dan itu akan memberikan rewards kepada kita nantinya dan mengasihi kita kembali. Ya, kita mau. Nggak mudah, tapi perlu disiplin dan perlu memang waktu. Yang penting kita tahu dulu. Ada satu dokter namanya Dr. Daniel Amin. Dia adalah dokter yang mendampingi Rick Warren waktu gerejanya membuat program Daniel Fasting. Setelah bukunya yang pertama, Purpose Driven Life, buku beliau yang kedua adalah Daniel Fast. Daniel Plan, sorry ya. Di dalamnya adalah tentang puasa Daniel. Begitu, jadi dibuat program, wah begitu banyak yang ikut dan begitu memberkati, banyak orang yang menjadi kembali dipulihkan. Nah, didampingi tentunya Rick Warren bukan dokter, didampingi oleh 2 dokter, 3 dokter bahkan. Ada Dr. Oz, ada Dr. Daniel Amin, ada Dr. Mark Hyman. Nah, Dr. Amin ini adalah specialty-nya di brain. Beliau punya alat scanner namanya SPECT scan. SPECT scan. Jadi single photon emission computed tomography scan. Gitu ya, kira-kira nggak usah dihafalin. Tapi singkatnya SPECT scan. SPECT scan ini apa? Adalah alat untuk mendiagnosa bagaimana kondisi otak seseorang. Jadi bisa dilihat tuh, kalau yang autis gambarnya seperti ini, kalau Parkinson seperti ini, seperti itu, lalu Alzheimer, lalu yang pasca stroke dan seterusnya, tumor, cancer dan seterusnya. Nah, SPECT scan ini adalah alat sekali lagi untuk menggambarkan juga blood flow, aliran darah yang menuju ke otak. Semakin bagus scan-nya, nanti hasil tes diagnostik dengan alat ini bagus, artinya blood flow, aliran darah yang menuju ke otak itu bagus. Tentu ya, kalau udah bagus, tentu otak dapat nutrisi, betul, tentu otaknya jadi gambarannya bagus. Gitu. Nah, menarik sekali. Lalu dikumpulkanlah Bapak Ibu, Saudara sekalian, orang-orang atau pasien-pasien yang hasil SPECT scan-nya normal atau bagus gitu. Dikumpulkan terutama yang pasien-pasien udah ada umur nih. Mestinya kan yang udah ada umur SPECT scan-nya kurang bagus karena kan berjalan dengan umur, aliran darah ke otak sudah berkurang karena pembuluh darah sudah mulai sempit seperti pipa di bangunan yang rumah tua gitu loh ya. Pipa air di bangunan rumah tua tentunya udah keluar airnya kecil karena bangunannya udah tua, udah banyak kerak-kerak lemak, kerak-kerak kotoran karena udah tua sih bangunannya. Nah, sama SPECT scan ini juga menggambarkan pipa darah kita, pembuluh darah kita, arteri yang udah tua mestinya makin kecil, sempit karena udah banyak sekali kerak-kerak lemak. Harusnya blood flow ke otak, aliran darah ke otaknya kecil. Tapi ini banyak juga, ini dikumpulkan orang-orang tua yang hasilnya bagus, berarti pembuluh darahnya masih bagus, aliran darahnya masih bagus. Lalu keluarganya diinterview, ditanya, kenapa papa kamu, tipikalnya papa kamu apa ya? Sudah seusia tua begini, tapi gambaran SPECT scan-nya untuk otak ini bagus, artinya aliran darah ke otaknya bagus, menggambarkan pipa pembuluh darah arterinya yang ke otak bagus, bersih. Saudara tahu anak-anak itu menjawab apa?
anak-anak dari papanya yang sehat ini hasilnya bagus ini, oh memang gak heran, papaku kalau ngambil keputusan selalu so smart, so wise, excellent, brilliant. Nah, anak-anaknya mengakui. Jadi kami diberkati sekali dengan kehidupan papa walaupun sudah tua. Tapi dia so smart. Berarti dari sini kira-kira sudah mulai ada gambaran. Berarti anak itu menjawab, dan papa saya adalah karena healthy living. Berarti ada hubungan healthy living dengan gambaran otak yang bagus, dengan pembuluh darah yang menuju ke otak itu bagus, bersih. Kan Hippocrates berkata makanan yang baik bagi jantungmu itu baik bagi otakmu. Makanan yang baik bagi jantung tentunya nggak banyak lemak ya, supaya pembuluh darahnya nggak tersumbat kan, gitu. Ternyata itu baik bagi otak dan ternyata betul aliran darah ke otak bagus. Berarti ini yang dimaksud ya, love us back, akan mencintai kita kembali waktu kita memilih gaya hidup yang baik, makanan yang termasuk makanan-makanan yang baik. Wah, gak rugi dong. Ya, karena berapa puluh tahun kemudian itu akan rewards us back, love us back. Ini kira-kira kayak begitu. Jadi hari ini mari kita semangat. Dan ini dibuktikan oleh neurolog. Dr. Amin itu neurolog. Ya, bidangnya memang di neurologi. Nah, ayo kita mulai belajar sekarang apa sih kira-kira yang Alkitab ajarkan. Atau memang Alkitab sudah ajarkan untuk kita bisa seperti ini ya. Ayat yang gak asing selalu saya sebutkan, umur panjang di tangan kanan, tapi bukan nyusahin di tangan kiri. Tapi umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya si orang tua ini atau kita nanti sudah tua, kita masih kaya dan terhormat. Karena kita masih smart, masih wise, masih brilliant, masih excellent. Gitu. Kalau kita meninggal bukan karena organ tubuh kita udah rusak semua, tapi meninggal adalah karena waktunya sudah sampai, tugas kita sudah selesai. Ya, ini meninggal yang enak, jadi masih pinter, masih smart, masih berbuah lebat, tapi Tuhan bilang cukup, ayo pulang. Ya, seperti Mama Billy Graham meninggal di usia tua. Bapak Ibu, saudara sekalian, Billy Graham cerita bahwa dia merasa bahwa waktu sudah sampai dalam keadaan masih segar bugar, masih berdoa buat anaknya Billy Graham. Tapi dia merasa Roh Kudus sudah panggil dia pulang. Waktu dia tanya, aku masih mau kerja buat Billy Graham, mau doakan Billy Graham, dia pendoanya Billy Graham. Roh Kudus bilang waktumu sudah, tugasmu sudah selesai. Dia dibawa ke living room, minta dibawa ke living room, nurse-nya, susternya menemani dia. Betul, sesaat mukanya takut, kata susternya. Siapapun yang mau meninggal ada ketakutan karena ada lembah kelam yang harus dilewati. Tapi setelah itu susternya bercerita ya di buku yang Billy Graham tulis, judulnya Menghadapi Kematian. Beliau berkata, Mama Billy Graham, lihat kereta kuda emasku sudah sampai. Lalu dia meninggal dengan tersenyum. Nah, ini adalah yang kita mau, bahwa kita menjadi berkat. Kita tidak mau hidup kita menyusahkan orang, anak, mantu, cucu, tetangga, gereja, semua menjadi sulit karena pilihan kita yang salah, karena kita mencintai food salah satunya atau gaya hidup yang tidak akan mengasihi kita balik nanti, adalah sesuatu yang akan memukul kita. Ya, kalau kita bijaksana kita akan pilih itu. Jadi food yang Tuhan maksud adalah medicine, not poison. Adalah obat, bukan racun. Jelas kalau Alkitab nggak ngajarin racun. Tapi yang kita pilih banyakkan poison, not medicine. Padahal Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Yuk kita belajar sekarang. Jadi good food itu good medicine, tapi bad food ya bad medicine. Gitu ya. Saya sebelum saya lanjutkan, saya kasih contoh lagi tadi mamanya Billy Graham. Ibunya Billy Graham yang benar-benar sudah mendapat balik dari apa yang dia cintai di dalam hidupnya, dia kasih. Sekarang ada yang namanya Jordan Rubin. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa cek ya, nanti sekarang gampang googling atau cari YouTube-nya. Siapa beliau ini? Dia adalah penulis buku Maker's Diet, makanan dari Sang Pencipta.
yang menjadi New York Times bestseller, dan buku ini sangat memberkati saya pribadi luar biasa. Saya berterima kasih kepada Pak Timotius Arifin yang memberikan ini waktu beliau ada di Kurong, toko buku kesehatan di Australia. Dia menelpon saya, mau nggak saya beliin ini. Tadi nggak sadar berapa tahun yang lalu, long time ago. Tapi buku ini benar-benar akhirnya menjadi salah satu bahan seminar yang saya seminarkan. Karena begitu luar biasa, karena buku ini menceritakan apa yang Bible ajarkan tentang hidup sehat. Lalu dunia kedokteran membuktikan ya dan amin. Luar biasa hamba Tuhan Jordan Rubin ini. Tapi ada ceritanya kenapa dia menulis buku Maker's Diet ini. Jadi Bapak Ibu lihat gambar ini. Di usia dia yang 19 tahun, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Kurus kering. Seperti bukan 19 tahun itu mah. Betul ya, udah tua sekali kakek-kakek. Karena dia menderita IBS, Irritable Bowel Syndrome. Gitu, kurus kering. Sehari puluhan kali dia tidak bisa duduk diam sebentar saja. Mesti lari ke WC. Bolak-balik, semua yang masuk dikeluarkan kembali. Namanya juga Irritable Bowel Syndrome. Syndrome itu kumpulan gejala, bowel itu usus, irritable itu sensitif. Sudah pergi ke lebih dari 70-an dokter, tidak bisa sembuh, sampai dia bilang waktu dia take off di airplane, dia bilang kalau kapal ini sampai jatuh sekalipun, mungkin buatku lebih baik deh daripada aku menderita seperti ini. Sakit belum bisa dan duduk kursi roda. Tapi satu hari dia ditaruhkan Roh Kudus setelah dia berdoa, dan dia Jewish ya, mamanya Jewish. Dia bilang, take picture, bilang ke mamanya. Karena dia punya faith, punya iman, satu hari Tuhan pulihkan dia akan tunjukkan after and before and after. Nah, singkat cerita, waktu itu dia akhirnya, mamanya untung Jewish, dia merasa Tuhan menuntun dia untuk fasting 40 hari, bukan gak makan, gak minum, tapi dalam 40 hari itu dia betul-betul detox. Makanan yang tidak baik dia buang, makanan yang baik yang di Alkitab tuliskan itu dia makan. Mamanya berperan pentingnya, mama banyak berperan nih. Tadi mamanya Billy Graham. Mamanya bilang, Jordan, kita ikuti apa yang ada di Bible. Kebetulan dia Jewish, orang Yahudi, jadi dia tahu isi Bible tentang makanan sehat. Singkat cerita 40 hari dia ikuti makanan yang baik, dia makan, yang tidak dia buang. Seminggu sekali saja dalam 40 hari itu dia fasting 24 jam. Setelah itu dia makan lagi, tapi makan yang benar-benar what the Bible says. Apa yang terjadi? 1 tahun kemudian kita lihat gambar ini sebelahnya. Wih, beda banget dari seorang Jordan yang old, waktu itu looks old, seperti itu, kurus kering, menjadi Jordan yang ganteng, handsome, luar biasa. Setahun kemudian setelah mengikuti apa yang Alkitab katakan tentang hidup sehat. Ya, ini 2 gambar ini Anda lihat nih, yang berikutnya lebih jelas. Dan akhirnya sekarang, beberapa tahun ini, 2 tahun ini dia menulis buku judulnya Passion Heal Thyself. Nah, itu wajahnya tuh. Ya, ganteng. Masih di sebelahnya ada historinya dia, gambarnya saya suka banget. Passion Heal Thyself maksudnya bisa kita sembuh sendiri sebenarnya ketika kita mengikuti hukum alam tubuh yang Tuhan sudah atur, salah satunya melalui hukum tentang apa yang masuk ke tubuh kita, apa yang kita consume. Selain ada tidur, olahraga, dan seterusnya, emosi. Tapi ini kita konsentrasi ke foods dulu ya. Nah, ini buku yang berikutnya. Ganteng sekali, belum lama dia diwawancara oleh TBN, sudah dia cerita lagi tentang apa yang Tuhan lakukan atas hidupnya. Firman Tuhan buktikan ya, dibuktikan oleh firman Tuhan ya dan amin. Ini bukunya Maker's Diet, sudah diupdate sih, sekarang ada cetakan baru. Ya, nanti lihat, sudah bisa baca, menarik sekali, itu memuliakan Tuhan luar biasa. Yang dibahas di dalam buku itu dan yang dia lakukan tentu yang kita pernah bahas. Kalau Anda lihat YouTube saya atau khotbah saya sebelum ini, kira-kira beberapa bulan yang lalu, di minggu kelima juga saya bicara tentang eat, E-A-T, makan. Rupanya waktu kita makan ada kata E, ada kata A, ada kata T. Jadi waktu kita makan sebenarnya kita diperhadapkan, kita pilih yang least, extraordinary, average, atau trouble. Pilihan di tangan kita, karena Tuhan bilang pilihlah kehidupan, pilihlah berkat.
Di hadapanmu ada kehidupan, ada kematian, ada kutuk, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jadi ada unsur pilihan. Nah, jadi kita mau memilih apa yang Alkitab katakan, pilih kehidupan, pilih berkat, pilih makanan yang Tuhan tetapkan untuk dimakan. Ini yang dilakukan oleh Jordan Rubin. Dia pilih benar-benar makanan sehat, dia tinggalkan yang buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali di sini sebelum kita lihat ya beberapa fakta yang membuktikan, medical science membuktikan ya dan amin. Saya jadi tiba-tiba teringat. Ada satu penelitian yang meneliti begini. Sebenarnya lebih berefek mana? Lebih signifikan, bermakna yang mana? Kita tetap makan makanan yang gak baik, tapi karena kita udah merasa bersalah, aduh udah makan gorengan begini banyak, gue makan bawang putih deh buru-buru. Gitu, setengah mangkuk. Saudara misalnya, lalu dia makan teh hijau yang kental. Lalu apa lagi? Saudara, dia makan fiber untuk kelontor lemaknya. Tapi dia nggak mau diganggu pola makan dia. Tapi dia makan yang baik. Dia makan, dia ceritanya dia mau netralisir. Lebih bermakna mana? Begitu atau tinggalkan yang buruk. Tinggalkan lalu makan yang baik. Begitu. Ya jelas, saudara. Walaupun dia uber dengan makanan yang baik, tapi dia tidak mau. Kan ada ya, olahraga juga begitu. Saya nggak mau diatur pola makan saya nggak bisa, saya olahraga aja. Ternyata nggak terlalu signifikan loh. Ini mengejutkan dunia kedokteran nutrisi. Walaupun olahraga baik, bawang putih bagus, fiber bagus, tapi ketika kita tidak mau menolak yang jahat, kita tetap junk foodan gitu ya. Pilih gorengan dan seterusnya, dan bukan makanan yang betul-betul real food, tapi artificial. Statistically tidak signifikan. Dibandingkan betul-betul menolak yang jahat, memilih yang baik. Saya tahu kita semua nggak sempurna, tapi ya cheating lah ya kalau mau yang nggak baiknya. Jangan pola pikir kita mau yang baik, yang jahat kita nggak mau, kita mau tetap pegangin. Tapi oke, gue ambil yang baik lah. Diserbu yang baik, makan bawang putih yang banyak. Dan seterusnya, dan sebanyak deh suplemen yang buat hilangin lemak lah, pare lah. Udah dia rela jalanin, tapi yang penting jangan sentuh saya punya gorengan. Atau yang lain yang nggak baik secara nutrisi. Nah itu sama dengan kehidupan rohani kita. Sebenarnya banyak orang punya mindset, punya pola pikir. Aku mau nipu-nipu bisnis nggak apa-apa lah. Yang penting uangku, untungnya aku bagi buat gereja kan. Aku mau ya nggak hidup jujur nggak apa-apa lah, hidup dalam gelap lah. Menyeleweng, udah tahu Tuhan bilang tidak, tapi tetap aja lakukan. Yang penting gue melayani Tuhan. Yang penting gue mati-matian, gue kasih waktu gue, tenaga gue. Saudara bilang gitu ya, pikiran saya, kepanen saya untuk Tuhan. Tapi dia tetap hidup dalam gelap. Ternyata tidak signifikan dan itu Tuhan tidak kehendaki. Karena kita lihat Yusuf menolak yang jahat. Sama sekali dia tidak mau, dia lari waktu istri Potifar menggoda dia. Daud tahu kebenaran, walaupun dia bisa membunuh Saul, dia berkata tidak. Dia tahu kebenaran, dia tinggalkan Saul. Menarik kalau kita lihat contoh-contohnya. Yesus juga demikian. Waktu dia kelaparan luar biasa, dia tahu dia masih dalam fasting, suruh ubah roti jadi batu jadi roti, dia berkata tidak. Banyak contoh yang lain. Daniel menolak makanan raja, memilih yang baik. Bukan makanan raja dia makan juga, lalu dia makan bawang-bawangan juga. Enggak juga. Nah dalam kehidupan rohani kita juga hati-hati dengan pola pikir ini. Karena banyak pekerja Tuhan, aku nggak mau kasih perpuluhan, udah tahu perpuluhan itu dari Tuhan. Yang penting aku donate banyak orang susah. Yang penting aku nolong, dimanapun ada orang susah aku tolong. Aku nggak nipu-nipu, aku tetap mau nipu. Di bisnis dan semuanya. Tapi aku layani Tuhan kok, aku sumbang sound system kok, aku sumbang ini dan itu di gereja. Hati-hati dengan pola pikir ini, termasuk di makanan. Ternyata itu tidak bisa signifikan ketimbang kita menolak yang jahat, memilih yang baik. Ya, kita lihat tadi Daud contoh, lalu siapa tadi? Daniel, lalu Yusuf, lalu siapa itu yang jadi istri raja? Esther.
ketika kontes pemilihan ratu, jelas Esther tidak sama wanita lain yang ikut kontes untuk memenangkan Permaisuri raja. Dia menolak raja. Hadasa, judul bukunya yang ditulis oleh Tommy Tini. Di situ dituliskan, ketika di hadapanku banyak makan paginya, roti panggang yang berminyak dan seterusnya yang enak-enak junk food, tapi aku Hadasa, aku menetapkan hatiku untuk memilih buah, sayur, dan air putih. Meskipun wanita lainnya pecicilan makan itu. Menarik sekali untuk kita berani untuk tampil beda, dare to be different. Jangan turut kebanyakan orang in doing wrong, dalam berbuat salah. Meskipun dunia sekarang dengan dunia junk foodnya, atau kita dibilang wah ketinggalan zaman, atau dan Taurat sering bilang gitu. Saudara, menarik sekali hari ini mari kita seperti Jordan Rubin. Dia menetapkan untuk ikut apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, menarik sekali, banyak sekali. Nanti Anda bisa pelajari di YouTube saya atau di USB yang saya sudah buat. Apa sih Maker's Diet itu, bukunya tebel. Terima kasih sekali lagi pada Pak Arifin yang menolong saya tanpa beliau sadari. Dan buku ini benar-benar menjadi kekuatan sampai udah butut. Saya baca terus ya, udah buruk sekali. Yuk kita lihat dulu, nggak bisa semua ya. Tapi yang sudah pasti adalah Kejadian berkata demikian toh. Hendaklah tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, jadi makananmu. Jadi tumbuhan yang berbiji, yang ada bijinya ya. Dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, buah-buahan yang ada bijinya. Lalu tanaman di padang jadi makananmu. Banyak ya, ada jelai, ada gandum, kalau gitu ya ada beras, tapi bukan yang udah digosok. Ini bukan seminar, saya harap saudara bisa ikuti nanti di yang lain. Banyak sekali yang lain saya sudah pelajari. Kita lihat satu tanaman berbiji yang luar biasa. Sebelum itu, saya akan bicara 3 poin. Apa sih yang dibalik kata Kejadian 1:2 ayat 29 itu, waktu Tuhan bilang tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji jadi makananmu, buah-buahan, biji-bijian, dan tanaman di padang jadi makananmu, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena gagal taat di area makanan. Udah dibilang jangan dimakan juga, karena nggak tahan. Sama ya, dihukum oleh Tuhan, Tuhan ngomong lagi, bawel nih Tuhan, tanaman di padang ya sekarang jadi makananmu. Brokoli, bayam, kangkung, dan seterusnya. Kita akan lihat nanti hebatnya secara penelitian secara ilmiah siapa mereka. Ada 3 bagian, banyak, cuma saya bicara 3 aja. Satu adalah mereka mengandung vitamin, mineral yang banyak disebut antioksidan. Yang kedua adalah karena dia mengandung fiber. Tidak demikian di daging, tidak demikian di roti-roti yang putih dan seterusnya, sudah tidak ada fiber. Beras yang sudah digosok tidak ada fiber. Nanti saya akan jelaskan detail. Yang ketiga adalah mengenai pH. Rupanya kita didesain oleh Tuhan, pH kita sedikit alkali. Kalau Tuhan tahu, Tuhan desain kita pH-nya alkali. Jelas makanannya harus banyak yang vitamin mineral, karena hanya vitamin mineral yang ada di biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran tadi yang memberikan tubuh kita pH-nya kalau diukur alkali. Kalau Anda makan gula, kalau Anda makan beras putih, Anda makan junk food, makan daging terlalu banyak karena nggak suka sayur, pokoknya nggak suka sayur deh, minum soft drink, tubuh kita asam. Ya bertentangan dengan hukum alam tubuh, nggak heran kita kencing batu, nggak heran kita cancer, nggak heran kita leaky gut, darah tinggi, kencing manis, serangan jantung, dan seterusnya. Menarik ya? Yuk kita bahas ini dulu tentang antioksidan ini. Jadi Bapak Ibu akan bisa lihat nanti betapa antioksidan ini diperlukan. Lihat gambar ini. Ada antioksidan, ada radikal bebas. Betul. Dalam kehidupan kita yang lagi stres sekarang, kebanyakan radikal bebas, free radikalnya lebih berat kalau ditimbang. Udah stres ekonomi, tahun depan Pak Jokowi udah bilang akan keadaan sulit, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan seterusnya deh. Sekarang virus yang timbul lagi, varian baru, tak habis-habisnya. Lalu pola makan yang buruk, tetap karena stres, larinya ke pola makan buruk, akhirnya terjadi radikal bebas. Berat sekali. Perlu diimbangi dengan antioksidan, lihat sebelah kiri. Kalau itu terlalu berat.
Jadi perlu banyak makan antioksidan sebenarnya supaya nggak dibetot oleh radikal bebas ini. Jadilah timbangan yang normal seperti ini harusnya kalau mau sehat dalam keadaan seimbang, netralkan radikal bebas ini. Atau lebih banyak makan antioksidan, radikal bebasnya nggak narik dia. Begitu ya. Kan ini seperti buah apel aja, kita tahu apa sih radikal bebas? Free radical buah apel kalau didiemin atau buah-buahan apapun sama lama-lama layu busuk. Sama sel tubuh kita, lihat di bawahnya. Sel tubuh kita tadi bagus-bagus karena keadaan stres yang luar biasa, makanan gorengan, junk food, gula yang tinggi dan seterusnya, peminum, perokok lagi, ya habislah sudah. Selnya rusak. Jadilah yang namanya radikal bebas. Lihat gambar ini nih. Kenapa disebut radikal bebas? Karena ada yang bebas. Ada satu elektron yang lepas, yang bebas. Karena pengaruh gorengan, pengaruh gula yang tinggi, pengaruh makan terlalu banyak, pengaruh macam-macam pewarna, pengawet, yang benar-benar bukan makanan. Walaupun pabrik makanan bilang itu makanan, tapi bukan makanan. Nah, ada elektron yang lepas di sel kita. Namanya jadi bebas, jadi radikal bebas. Nah, ini cikal bakal, serangan jantung, kanker yang luar biasa. Pasien saya ngantri sekarang rata-rata kanker, bukan tua loh. 31, 39, 36, 40-an. Karena rupanya terlalu banyak radikal bebas, tidak diimbangi dengan antioksidan. Nah, jadi jelas ya nama antioksidan, perhatikan. Di sini kenapa Tuhan minta kita banyak makan buah, sayur dan seterusnya tadi. Penuh antioksidan. Tentu yang tidak digoreng ya. Jangan makannya digoreng dong. Masa sayurnya digoreng, bayamnya digoreng tepung. Ya, bukan itu maksudnya. Kentang bukan lagi sayuran kalau kentangnya digoreng. Jadi namanya french fries. Walaupun kan kentang. Bu dokter, ini kentang loh. Tapi kentangnya digoreng. Ya bukan lagi sayuran tuh kentang kalau udah digoreng. Itu udah jadi snack. Apalagi dikasih garam yang banyak dan seterusnya, itu penyebab darah tinggi. Karena kaliumnya sudah rusak, garamnya yang banyak. Ingat, saya selalu bilang, mau kita nggak kena darah tinggi, kalium kita harus 5, natrium kita cuma 1. Kalium 5, banyak sekali di sayuran, di buah-buahan. Kenyataannya kita senang gorengan, senang garam, dibumbu-bumbuin dan sebagainya, udah jadi junk food, fast food, package food. Jadi garamnya 2, sekarang garamnya 2, kaliumnya tinggal 1. Udah gitu nggak suka sayuran, kayak makan burger misalnya ya. Kan udah asin tuh, garamnya udah banyak. Ada tomat, ada selada dicabutin sama saudara atau anak kita. Padahal dia kalium. Jadilah perbandingannya 2:1. Natrium 2, kaliumnya tinggal 1. Gitu ya. Makannya dengan french fries lagi. Tapi kalau kita makan sayuran banyak, burgernya sedikit. Cuma buat cobain, cheating aja deh, cheating. Hilangin kepingin gitu ya. 80-20 ingat ya. Saya pernah bilang 80-20. Sedikit aja. Saudara masih bisa, bayangkan masih kaliumnya masih bisa 5. Natriumnya 1. Jelas ya sampai di sini. Nah, itu yang namanya antioksidan. Pertahankan antioksidan di dalam makanan kita. Yang kedua, setelah yang pertama tadi adalah antioksidan, yang kedua adalah yang namanya fiber atau serat. Sering deh saya ngomong ini, cuma belum detail. Sekarang saya bikin detail ya. Kenapa sih kita harus makan fiber? Kenapa sih Tuhan suruh kita bawel banget, disuruh makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dari sejak awal penciptaan? Gitu, makan daging boleh. Tapi setelah waktu itu air bah memusnahkan mereka, Tuhan bilang 7 pasang, itu pun dibagi betul, 7 pasang halal, 1 pasang haram. Berarti dari kronologis kita tahu kehendak Tuhan adalah sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang banyak, betul ya. Tadi karena antioksidannya tinggi, sekarang adalah karena fiber, serat, nggak bisa dipungkiri. Anda makan daging banyak nggak ada seratnya. Emang kenapa sih serat? Bukan supaya gampang BAB aja. Saudara atau BHB saudara jadi bagus gitu ya, BHB-nya jadi besar. Selalu saya bilang kalau saudara mau nanti nggak masuk rumah sakit besar, artinya udah fatal benar sakit kita, pastikan feses kita besar.
gitu ya. Kalau fesesnya kecil, pelentung-pelentung karena nggak makan fiber, Anda akan memerlukan rumah sakit besar malah. Betul ya? Dari BAB aja kita tahu. Jadi saudara pastikan kalau kita nggak mau masuk rumah sakit yang fatal, yang besar, yang komplit karena penyakit kita complicated banget, feses saudara harus besar. Ya, artinya apa? Banyak fiber. Gitu, sehari kalau bisa 2 kali bagus, paling tidak sehari sekali. Betul-betul karena terlalu banyak serat yang dimakan. Lalu apalagi selain BAB kita jadi bagus sehingga kita tidak memerlukan rumah sakit besar. Daniel Burkett berkata begitu ya. Kalau feses saudara, kalau Anda nggak mau masuk rumah sakit besar, pastikan BAB saudara besar. Tadi fiber. Yang kedua, kenapa di dalam alpukat? Alpukat itu ternyata fibernya banyak banget. Itu kira-kira 16 gram. Sedangkan kita sehari disuruh oleh di dunia kedokteran nutrisi ditetapkan wanita 28 gram, pria 35. Makan satu alpukat udah didominasi 16 loh. Tapi saya nggak suruh saudara terus berarti yang dipilih cuma alpukat, dicampur ya. Tapi alpukatnya tinggi. Kenapa di dalam alpukat itu ternyata ditemukan ada 3 bakteri. Saya nggak perlu sebutkan, saya aja mesti lihat nyontek. 3 bakteri ini susah benar namanya. Tapi bakteri ini berperan penting untuk membentuk short chain fatty acid. Saudara, menarik sekali, itu yang kita sebut dulu postbiotik. 3 bakteri ini di-increase oleh si alpukat karena fibernya yang tinggi. 3 bakteri ini berperan penting membentuk short chain fatty acid, SCFA. Coba mari kita lihat ini ya, gambar ini. Short chain fatty acid. Siapa dia? Dia membuat insulin kita jadi sensitif untuk turunin gula darah. Menarik sekali. Siapa short chain fatty acid? Dia adalah fighter, ini yang dulu saya sering bilang, untuk melawan virus, terutama COVID ini. Dia jadi pembela kita. Siapa short chain fatty acid itu yang bikin kita brilliant. Siapa short chain fatty acid yang menjauhkan kita dari sakit jantung. Siapa short chain fatty acid? Lihat gambar ini. Ini adalah gambar usus. Anda lihat di sebelah kiri itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang kita makan ya, sebelah kiri. Lalu ketemu dengan kuman baik yang banyak di usus kita yang Tuhan ciptakan 39 triliun. Saya sering cerita ini akan membentuk sebelah kanan akan membentuk di bawahnya tuh di dinding usus ada yang namanya SCFA. SCFA, short chain fatty acid, dia adalah gut blood barrier. Adalah pelindung dinding usus. Gut itu usus, barrier itu dinding, blood itu darah di dinding usus. Supaya gak banyak makanan toksin akan masuk di usus yang bolong. Kalau enggak barriernya bocor, dindingnya rapuh, bocor, leak namanya, LEAK. Dia akan masuk toksin dari pewarna, dari pengembang, dari racun-racun yang gak sengaja kita makan. Ini yang kita kenal namanya autoimun. Akhirnya masuk semua ke dalam darah. Gak ada yang saring lagi karena ususnya bolong. Karena short chain fatty acidnya gak ada. Yang berfungsi untuk melindungi dinding usus. Lihat gambar ini. Kita lihat di bawahnya short chain fatty acid, lihat di gambar bawahnya ya, atau itu ada dinding usus yang harusnya tight junction, harusnya rapet, nggak bocor, nggak bolong, nggak ada saluran, supaya toksin nggak bisa masuk gitu ke aliran darah. Dan short chain fatty acid, lihat di bawahnya itu ada, itu gambaran dari immune system. Jadi short chain fatty acid itu penting sekali untuk immune system. Karena 70% imun sistem itu ada di usus. Menarik sekali kalau usus kita dibuat intak oleh short chain fatty acid, usus akan menghasilkan imun sistem. Kalau dinding usus ini dibikin intak, dia akan menghasilkan serotonin, happy hormone atau feel good hormone. Saudara mau feel good? Mau bahaya datang dan sebagai kita tetap tenang dan tentram, pastikan ususmu sehat. Makanya nanti kita mau bikin ya puasa Daniel lagi ya, menjelang akhir tahun sekalian doa buat gedung nih. Saudara yang sudah masuki masa terakhir untuk Natal ini, nanti saya akan bicara lagi mengenai ini.
Jadi waktu kita makan banyak seperti Daniel makan itu short chain fatty acidnya banyak karena dari sayur, dari fiber ini akan kasih makan kuman yang tadi itu, kuman-kuman itu jadi pada gagah perkasa dan bertambah jumlahnya. Itu akan membentuk postbiotic short chain fatty acid yang berguna tadi untuk immune system, untuk membuat serotonin feel good hormon tetap tenang dan tentram. Lalu short chain fatty acid tadi untuk mengurangi insulin, untuk membuat insulin lebih sensitif untuk dia bisa turunin gula darah kita untuk kita nggak kena kencing manis yang akhirnya berakibat ke jantung dan seterusnya. Menarik ya? Tapi sayangnya kita nggak mau makan serat, jadi ususnya bocor. Lihat gambar ini. Lainnya kayak gigi bolong gitu loh. Giginya renggang-renggang. Gitu ya, nggak rapet. Karena dimakanin kuman di gigi gitu ya. Ini sama seperti ini, nggak ada pelindung, nggak ada email. Jadi giginya bolong, bocor. Nah, akhirnya rapuh, toksin-toksin masuk. Nah, ini yang kita kenal dengan nama autoimmune. Kapan-kapannya kita bahas ini, penyakit yang makin booming sekarang. Intinya karena ada usus yang bocor. Sesuatu yang gak boleh masuk aliran darah, rumah kita didesain untuk gak masuk maling, betul ya? Tapi kalau pintunya bolong, pintunya rapuh, ya malingnya gampang masuk. Salah dewe. Caranya, betulin atuh pintunya. Betul, kuatin pakai pintu yang kuat. Mau maling sebanyak apapun yang gak bisa. Itu fungsi short chain fatty acid yang adalah dibentuk dari fiber yang ada di sayur-sayuran, buah-buahan yang memberi makan kuman baik di usus kita yang Tuhan ciptakan sendiri 39 triliun. Sehingga membentuk zat yang luar biasa ini. Menarik ya? Sampai Anda googling aja deh nama short chain fatty acid siapa itu. Sampai sini jelas? Nah sekarang bagaimana melakukannya? Sekarang lihat caranya gimana? Bukannya nggak enak, tapi enak. Saudara akan bisa makan yang luar biasa sebenarnya. Enak nih contoh avocado. Ini baru aja saya buat ya. Saya baru bikin avocado. Avocado tadi kan banyak sekali dan ternyata ada 3 kuman yang luar biasa yang baik sekali pada avocado yang menghasilkan short chain fatty acid ini. Caranya ya. Alpukatnya dibelah, betul. Lalu lubangnya Anda isiin pumpkin seed, gitu, biji labu, kasih dark coklat, gitu, dikit ya. Kan kalau saudara makan alpukat udah senang aja, wah beli susu kental, beli susu coklat, gitu kan. Wah alpukat nih sehat, tapi tiba-tiba marah deh sama saya. Dokter kita makan alpukat kok gula darah saya naik, kok kolesterol saya tinggi. Iya makan alpukatnya salah. Yang benar adalah makan avocado seperti ini. Jadi lubangnya itu saya isiin dengan pumpkin, lalu saya lumerkan ini dark coklat. Dark coklat adalah salah satu yang antioksidannya tinggi. Minimum 70%, 72%. Ini kecil-kecil, hanya perlu 3 kecil-kecil ini. Dengan pumpkin kira-kira 2 sendok makan gitu dilumerin ini, lalu masukin ke isi alpukat. Nah, jadilah gambar yang Bapak Ibu lihat. Sekarang ini, menarik ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi adalah bisa makan enak tapi tetap aman. Nah, itu jadi kita udah makan fiber banyak. Di dalam pumpkin sendiri juga fibernya banyak. Menarik ya? Oke, sekarang kita akan masuk yang ketiga. Mengenai pH. Kenapa Tuhan saudara mau kita banyak makan sayur buah dan biji-bijian. Salah satu tadi sudah bahas antioksidan, lalu fiber. Yang ketiga adalah pH. Jadi rupanya pH di dalam tubuh kita tadi saya sudah cerita ya. pH di dalam tubuh kita itu diciptakan Tuhan alkali. Begitu? Jadi harus makan makanan yang banyak antioksidan alkali. Nah, sekarang apa sih pH? Mungkin saudara sudah sering dengar. Lihat ini gambar ini ya. Makin biru, makin ke kanan, makin biru, itu adalah pH-nya makin alkali. Betul? Makin ke kiri, kalau kuning warnanya,
itu adalah asam. Saya nggak lagi bilang saudara secara rasa asam, sebab lemon asam, tapi lemon itu adalah membuat pH di dalam tubuh kita alkali. Lucu ya, jadi dia alkaline food walaupun taste-nya asam. Jadi kita nggak bisa berdasarkan rasa. Gula manis, tapi dia menyebabkan pH tubuh kita asam. Gitu. Banyak makanan yang manis lain manis. Gitu ya. Tomat asam, tapi memberikan dalam tubuh kita alkali. Nah, sekarang kita lihat ini. Jelas ya, makin ke kanan, makin alkali, makin ke kiri, makin kuning, asam. Ya, kalau Anda beli air yang sudah dibuang mineralnya tuh supaya nggak ada logam berat, nanti kalau dicek pH-nya paling 6, atau 5. Jadi hati-hati ya dengan minum air yang sudah tidak ada mineralnya. Nah, sekarang kita lihat ini dulu, ini menariknya agak ilmiah. Ini gambar makanan-makanan yang ada. Kalau Anda makan roti itu ada kata nama PRAL ya. Jadi saudara nggak usah hafalkan ini, nggak usah hafalkan semua. Pokoknya hafalkan yang terakhir aja, acid load. Apa namanya? Bobot keasamannya. Acid loadnya AL ya, itu dari PRAL. AL-nya itu acid loadnya. Roti kalau plus, itu artinya dia asam. Acid loadnya tinggi. Makin tinggi dari roti itu 4. Jadi udah bukan alkali, tapi Anda lihat di bawah. Misalnya potato, bukan french fries tapi potato minus 4. Harus minus kalau mau alkali. Berarti acid loadnya nggak positif. Jadi dia ke arah alkali, kan ini berbanding terbalik, ngerti ya? Kalau minusnya makin tinggi, makin banyak berarti dia makin alkali. Anda lihat wortel minus 4,9. Alkali. Jadi makanlah wortel. Lalu spinach, bayam-bayaman. Lalu berapa? Minus 14. Menarik ya? Nah, sekarang kita lihat ya, satu bukti lagi. Acid load dari makanan. Contoh, di sebelah kiri adalah roti yang kita sering makan. Roti putih, tadi udah agak acid ya rotinya. Tapi pakai ham, pakai bacon, pakai cheese. Gak ada sayurnya. Berapa acid loadnya? 41,7. 40-an loh. Harusnya minus, dia 40-an. Tapi sebelah kanannya menarik nih. Ini percobaan ilmiah, ini uji klinis ya. Randomized clinical trial. Jadi secara uji klinis sudah dilihat. Waktu masak potato sebelah kanan dikasih bayam. Enak juga kan? Minus 22. Beda banget, kalau di total tuh bedanya 60-an. Tinggi loh. Beda banget. Hati-hati, berarti Anda nggak heran kalau terlalu banyak makan roti seperti ini, nggak mau sayur, nggak mau masak sendiri di rumah, beli. Nggak heran 1 hari keropos, 1 hari kita kena cancer, 1 hari kita kencing manis, 1 hari tadi deh sebut macam-macam, serangan jantung, dan usus kita bocor. Otak kita bodoh, blood flow kita jelek. Ya, oke. Lagi. Jadi, kenapa Tuhan suruh kita banyak makan sayur buah? Pertama, saya ulang menjelang terakhir, antioksidannya tinggi, fibernya tinggi, pH-nya tinggi. Betul? Selain ada yang lain. Tidak ada kolesterol, tidak ada asam lemak jenuh, low in SFA, ya saturated fatty acid, lalu dapat protein, tapi protein tumbuhan. Lalu non-hem iron, itu ya jenis besi-besian yang gak berbahaya buat jantung. Yang banyak sekali hem iron itu di daging. Saya bukan suruh saudara gak makan daging, saudara, tapi ingat kita ini plant-based. Omnivora bukan karnivora. Omnivora kita lebih ke arah herbivora karena usus kita puan-juang. Jadi harus banyak makan ini, seperti yang dimakan Daniel, yang dimakan Hadassah, betul, yang dimakan orang Yahudi, dan seterusnya. Ya, jadi menjelang terakhir, ini gambarnya kelinci marmut.
Ditanya, kenapa kamu makannya kayak gitu? Saya suka diledekin orang kayak embek, kayak kelinci. Iya, karena saya care sama pH saya. pH tubuh saya. Kenapa? Waktu pH saya asam, macam-macam terjadi. Batu di ginjal, saya keropos, saya cancer, toksin di tubuh saya tinggi, batu empedu, dan seterusnya. Karena Tuhan desain kita, tubuh kita nggak acid. Tuhan desain tubuh kita pH-nya berapa? 7, sekian. Anda makan junk food seperti itu tadi, itu asam. Nah terakhir, saudara bilang, aduh makannya kayak gitu semua, apa bisa? Bisa loh, saya bisa bikinin makanan bagus-bagus kayak tadi tuh, yang itu enaknya potato campur spinach. Ini pas anak saya ulang tahun, saya buatin kue, bisa. Saya bikin coklat, pakai dark coklat kan tadi, penuh antioksidan ya, 70-an%. Lalu pakai nggak gula terlalu banyak, pakai madu, itu coatingnya lihat gambar ini. Lalu tambahin nuts yang banyak kan fiber. Bisa walnut, bisa almond, dan seterusnya. Menarik ya? Bukan tukang kue, jadi kurang rapi dikit. Tapi lumayan lah. Masih bisa makan kayak gini. Betul? Ya, lalu cheese. Kan cheese tuh tadi nakal juga ya. Bukan arti nggak boleh makan cheese, apalagi parmesan. Itu concentrate banget, itu banyak itunya acid banget. pH-nya. Lalu saya bikin tiruan, substitute. Ya, cheese substitute. Jadi, dibikinlah seperti ini. Anda lihat, ini cheesecake nih. Bawahnya ada crust, atasnya kasih coklat 72% dong. Itu bukan cheese sebenarnya, itu ada sedikit saya taburin cheese sedikit yang zero trans fat di atas, tapi dalamnya itu bukan, itu dari cashew yang saya rendam, kacang mete, rupanya kacang mete kalau dikasih lemon, dikasih garam. Ini saya tambahin lagi, bisa pakai kelapa supaya lebih gurih, kelapa muda yang di blend bareng. Itu memberikan rasa cheese loh, cheese taste. Kalau mau lebih cheesy lagi, ada yang namanya nutritionalist sekarang dari Bragg, ya lihat ya YouTube saya sebelumnya, itu memberikan lagi rasa cheese. Jadilah cheesecake. Nah, seperti ini. Ya, ini hari ulang tahun Ica, anak saya buatkan 2 kue ini. Gitu. Nah, kalau dibuka penampangnya tuh bawahnya crustnya kayak gitu. Toppingnya bisa dark chocolate ya. Tadi bawahnya itu adalah crustnya bukan biskuit yang biasa dipakai oleh banyak toko kue, tapi adalah nuts. Bisa walnut, bisa almond, bisa cashew yang di bake dengan suhu rendah. Nah, pakainya nggak gula, pakai dates kurma, jadilah crustnya. Lalu di fill dengan cheese. Jadi bagus ya, ini enak banget gitu. Nah, ini adalah foto kemarin, berhasillah saya. Jadi nggak ketinggalan zaman juga. Tetap walaupun makan sayur, buah banyak, biji-bijian, tetap aja saya bisa makan kue. Kan biji-bijian itu. Tetap aja saya bisa makan cheesecake. Kan dari cashew. Dari kasih coconut. Kelapa muda yang saya blend. Kan jadi seperti ini. Siapa yang sangka bahwa ini nggak cheese semuanya, karena cheese itu tadi acidic, kalau ini alkaline. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selesai. Saya putarkan sedikit apa yang Pak Mahathir selalu katakan. Ini videonya sepotong aja. Saya selalu beliau ingat, dia menjalankan prinsip Alkitab. Waktu ditanya kenapa bisa 94 tahun masih produktif, dia berkata, kalau ketemu makanan enak justru saya stop eating. Jadi kalau ketemu godaan, tahu itu berbahaya, stop. Seperti tadi Yusuf, Daud terhadap Saul, Yusuf tinggalkan yang jahat. Daniel tolak makanan raja, Hadasa tolak makanan raja. Saudara, pilih yang baik. Diketawain Mahathir ngomong begini, ketika ketemu makanan enak, saya stop. Ini juga ada film sedikit tentang bagaimana suku Okinawa di Jepang, kenapa umurnya panjang-panjang. Lihat di video yang singkat ini. Begitu banyak sayuran yang baru metik dia makan.
Dunia tahu kenapa Okinawa adalah penduduk di Jepang yang tersehat, karena makannya mengikuti prinsip Alkitab meskipun mereka nggak ngerti Alkitab. Tapi melakukan prinsip Alkitab selama hidup di bumi, dia mendapatkan rewards, mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Love the foods that love you back. Makanlah makanan yang membuat saudara dikasihi olehnya kembali. Gitu ya, jangan mencintai makanan yang memukul saudara. Jangan pikirkan hari ini enak, tapi nggak lama lagi terus saudara sikat, tapi itu akan memukul kita. Pikirkan itu. Selalu belajar punya disiplin. Kata Pak Mahathir, melatih saya untuk disiplin. Lahir buah roh self-control. Lahir buah roh pengendalian diri. Ini buah roh loh. Menarik ya? Nah, saya tutup, benar-benar tutup dengan satu pesan ini. Memang selama saudara mau rubah gaya hidup itu, menurut satu literatur ini berkata, you will give, engkau akan mengalami sesuatu yang susah, rasanya pengen nyerah deh. Tapi dia bilang, no, that there will be times when you feel frustrated. Rasanya frustrasi, orang-orang makan itu, saya suruh makan ini, or feel like giving up. Rasanya pengen nyerah. But if you stick with it, tapi kalau kita mau tetap, saudara, melakukan apa yang sudah tertulis dalam firman yang Alkitab ajarkan, prinsip Alkitab. Seperti Jordan Rubin tadi, your body will reward for your efforts. Tubuhmu sendiri akan merewards Anda. Merewards kita sendiri, memberikan upah kita sendiri, mengasihi, love you for your efforts, rewards you for your efforts. Yuk lakukan ya, you will be truly amazed at the results. Kita akan amazed nanti dengan hasil. Ketika kita tambah tua, bukan tambah ini, tapi kita tambah pinter, ya, kita tambah produktif, kita bisa jadi berkat. Seperti Jordan Rubin tadi, memuliakan Tuhan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita semua siap-siap, kita akan memasuki puasa nanti, supaya kita bisa jangan menyerah. Karena saudara, makanan yang kita makan akan love us back. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, baru saja kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Dan saat ini kita akan lanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Seli Sorongan. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita. Musik
seru Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, ku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, ku disembuhkannya. Mustahil bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat ku berdoa dalam nama Yesus, hanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, aku ditolong Tuhan, dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan yang telah disampaikan buat kita semuanya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat isi hati-Mu yang telah Engkau sampaikan untuk setiap kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Masing-masing dari kita belajar mengambil hikmah, mengambil rema apa yang Tuhan telah sampaikan. Saat ini kami berdoa bersama-sama bagi para pemimpin gereja Kemuliaan Sion di Jakarta maupun di luar kota Jakarta, beserta dengan keluarga masing-masing, mulai dari gembala senior, para gembala, para diaken, para pengerja, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja Kemuliaan Sion, agar semua mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka diberkati secara ekonomi, keluarga, dan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau saja yang menyembuhkan melalui tangan-tangan dokter yang sedang bermasalah. Engkau yang akan menyertai mereka. Masalah keuangan,
masalah keluarga ataupun masalah pribadi. Bapa mohon kiranya Engkau memberikan jalan keluar buat setiap mereka. Dan setiap jemaat yang memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, biarlah Engkau yang cukupkan, Engkau yang mengenyangkan setiap mereka. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKS Grogol yang saat ini sedang berlangsung, agar kiranya gedung ini dapat dipakai untuk ibadah Natal mendatang. Kami berdoa tim pembangunan gedung gereja yang dipimpin oleh Pak Apin dan tim beserta tukang-tukang yang bekerja. Kami berdoa biarlah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan waktu-Mu saja. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, agar di dalam pemeliharaan Tuhan, bangsa ini boleh dalam keadaan yang baik. Kami berdoa buat Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya sampai kepada level terendah, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, diberikan hikmat dan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di tengah masa yang sukar ini, kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar, Engkau akan berikan ketenangan, ketentraman, dan segala hal yang baik untuk kami semuanya bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada. Terima kasih buat setiap isi hati-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi setiap apa yang kami butuhkan. Biarlah kami dapat memasuki minggu yang baru dengan penuh penyertaan-Mu, memasuki bulan yang baru dengan penuh dengan pemeliharaan yang daripada-Mu. Kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan terimalah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya sangat kasihi, kita sudah sampai di akhir ibadah kita yang diberkati Tuhan pada hari ini. Mari saudaraku, saya ajak kita terus doakan untuk proses pembangunan gedung gereja kita yang sudah sampai dalam tahap finishing. Dalam tempo tidak berapa lama lagi kita bisa memakai gedung ibadah kita yang baru ini untuk kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, berfellowship, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Dia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menurunkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.